Wal jaiju. Selanjutnya beres menjelaskan tentang sifat dan mustahil, sifat yang wajib dan mustahilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jumlahnya wajib bagi Allah 20 dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 20. Nah, itu 20 menjadi 40. Kemudian satu yang hak bagi Allah adalah sifat wewenang. Nah, kan kita sudah tahu hukum itu ada hukum akli. Maka di sini di ilmu kalam, ilmu di kitab Tijan Daruri ini mengetahui tentang hukum akal. Hukum akal itu kan 3. 1 wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Nah, ini jaiz. Jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Filu kulli mumkinin autarkuhu. Filu kulli mumkinin autarkuhu, membuat seluruh makhluk, autarkuhu atau tidak membuat, itu bagi Allah jaiz, wewenang Allah. Mau membuat ya wewenang Allah, tidak membuat seluruh makhluk pun itu wewenang Allah. Ijal ada, ya itu wewenang Allah. Mau nggak ada ya itu wewenang Allah. Iya kan? Ijal jomblo itu wewenang Allah. Mas Hani punya anak itu wewenang Allah. Artinya akal itu kan mengerti tidak dan iya pun itu wewenang Allah. Tidak punya istri pun wewenang Allah, punya istri pun itu wewenang bagi makhluk. Itu wewenang Allah. Kullu epilu kulli mumkinin au tarku. Artinya itu boleh-boleh saja adanya dan tidak adanya makhluk ini. Kita ya ini hal mungkin kita. Bagi Allah mungkin saja ya kita ini ada atau tidak ada, itu mungkin bagi Allah. Jaiz bagi Allah. Boleh-boleh saja. Walaupun memang itu kondisinya ataupun jelek seperti kufur, Abu Jahal kufur, itu wewenang bagi Allah. Sayyidina Abu Bakar iman, itu wewenang bagi Allah. Jaiz. Mau mengkufurkan, mau mengimankan, itu jaiz bagi Allah. Ya kan? Maksiatan, diciptakan rizki, itu wewenang Allah. Mau enggak ngerizkian itu wewenang Allah, mau merizkian itu wewenang Allah. Bukan wajib hal masalah itu wewenang Allah. Artinya yarzuqu may yasha, dan Allah merizkian apa yang Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa kepada siapa yang Allah kehendaki. Yaghfiru liman yasha. Gitu kan? Dan itu juga ya Indonesia di presiden sekarang, ya itu kan jaiz bagi Allah. Mau dipresidenin sekarang ya jaiz bagi Allah, enggak juga jaiz bagi Allah. Itu semuanya pokoknya hal mungkin, adanya atau tidak adanya itu jaiz bagi Allah. Sifat jaiz. Enggak
Kalau orang jahat itu juga takdir. Iya, itu memang jaiz bagi Allah. Yaitu tadi, walaupun itu jelek, itu jaiz bagi Allah. Mau, yaitu seperti tadi Abu Jahal. Abu Jahal kan udah masukin jelek. Ya orang yang enggak iman memusuhi Nabi. Tapi emang ya itu kan Allah yang mengadakan, jaiz bagi Allah. Menciptakan bagi Allah. Jaiz bagi berarti zatnya itu nggak bisa berubah ya? iya. Itu kan jaiz bagi Allah. Mau dirubah mau nggak ngerubah itu kan jaiz bagi Allah. Nanti ya itu nanti dijelasin. Nah itulah pokoknya. Jadi tidak ada hal yang mungkin melainkan itu yang baru, itu kan atas perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Mungkin itu memang perbuatan Allah. Kita ini ada ini perbuatan Allah. Kan? Jelek, bagus, baik, buruk, pahit, manis itu memang perbuatan Allah. Qudrah Allah. Dan itu juga jaiz bagi Allah. Itu kan. Nah. Jaiz bagi Allah. Nah itu. Apa dalilnya jaiz bagi Allah? Itu kan di surat Al-Qisas ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Itu memang dalil jaiz bagi Allah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendak. Kehendak Allah wa yahtar dan Allah memilih, mengusahakan. Maka nalahumul hiyara. Kita tidak ada pilihan. Itu memang jaiz bagi Allah. Kewenangan mau menciptakan mau enggak itu jaiz bagi Allah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi kan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah menyiksa bagi orang yang Allah kehendaki. Itu kan jaiz. Ijal masuk surga ya jaiz bagi Allah. Jomblo masuk surga jaiz bagi Allah. Ya enggak ngarah nyobain di dunia di surga tuh ya. Iya. Iya nih. Bahkan ada ya guru-guru itu ngeriwayatin gitu. Ada salah yaitu Imam Nawawi. Kan beliau itu nggak nikah selama hidup. Ketika ditanya, alhamdulillah nikmat. Tapi memang istilahnya nyesel. Kenapa nggak di dunia dulu gitu? Kalau tahu enak mah kan gitu. Itu banyak. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lihat, itu memang wewenang Allah. Wewenang Allah. Tutil mulka, Allah yang memberikan kerajaan apa yang Allah bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mencopot kerajaan itu dari siapa orang yang Allah kehendaki. Ya aja.
wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, dan Allah memuliakan yang apa Allah kehendaki. Itu kan? Wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Itu memang kekuasaan Allah. Kudrah Allah. Bagi Allah mudah, jaiz. Mau dicopot ya sekarang dikasih, itu jaiz bagi Allah. Mau dicopot juga itu jaiz bagi Allah. Berarti kita nggak ada 0% untuk kita memilih. Karena semuanya juga bagi Allah jaiz. Makana lahumul khiyarah, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Sebenarnya kita nerimanya. Nggak harus milih, tapi nerima. Ya, nerima jadi hamba Allah, nerima jadi ciptaan Allah. Ya, nerima itu ya syukuri. Itu kan ya gitu. Kalau jadi pengennya latihan jadi hambanya Allah itu kan ya sebenarnya kan itu latihannya ya semuanya nikmat. Ingat nikmat Allah. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingat kamu kalian nikmat-nikmat Allah, kamu bahagia. Berarti jalan ya itu. Pengen bahagia, ya ingat nikmat Allah. Artinya ya ini juga lagi sendirian, single aja nikmat dari Allah. Berapa? Berarti kita diajar sabar, mencari jodoh yang pasti. Itu kan yang ceweknya suka sama saya yang sadar gitu. Jangan sampai nggak sadar baru pas dinikah sadar, kan kacau. Itu bahaya. Itu. Ya. Itu bahagia. Dia Fadhkuru ala Allah la'allakum. Nah itu, bukti bahwasanya dalil daripada sifat jaiz bagi Allah. Buat sesuatu yang mungkin, perkara yang mungkin, atau tidak membuat perkara yang mungkin. Itu berarti kita wajib bagi seluruh orang mukallaf mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat wewenang. Bagi Allah menciptakan dan memilih itu memang jaiz bagi Allah. Terserah Allah. Apa yang Allah kehendaki. Nah, itu dalil secara nas. Ataupun adapun dalil secara akli, wa dalilu ala dzalika, dan dalil secara akal atas sifat jaiznya bagi Allah, annahu la wajaba, sesungguhnya la wajaba, jika wajib bagi atas Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu. Bagi Allah nyiptain si ijal itu wajib. Itu kan? La sorol jaiz wajib. Niscaya si ijal, adanya si ijal itu wajib. Masa adanya si ijal itu wajib? Artinya akal, kalau misalkan si ijal itu wajib, berarti akal tidak mengerti kalau si ijal itu tidak ada. Si ijal ada ini memang jaiz secara akal. Atau jika jika memang hal yang jaiz jadi mustahil, jaiz jadi mustahil, seperti mana? Itu kan? Jadi mustahil, maka memang niscaya yang jaiz terbalik menjadi mustahil. Nah,
yang jaiz jadi wajib, yang jaiz jadi mustahil, itu wahwa muhalun. Artinya apa? Mustahil. Ya wajib, wajib. Ya jaiz, jaiz. Ya mustahil, ya mustahil. Enggak ada pindah dari wajib ke dari jaiz ke wajib, dari jaiz ke mustahil. Itu. Berbeda memang dengan pendapat Mu'tazilah. Nah, pendapat Mu'tazilah itu bahwasanya mereka itu berpendapat Allah Subhanahu wa taala wajib berbuat kebaikan kepada hambanya dan juga wajib bagi Allah memberi rizki. Kata Mu'tazilah. Itu memang si ijal sholat, si ijal taat, si ijal puasa itu memang si wajib bagi Allah menciptakan itu. Dan si ijal dikasih rezeki, punya mobil, punya motor. Bagi pendapat Mu'tazilah, bagi Allah itu wajib. Pendapatnya kayak gitu. Nah, memang ini memang membodohkan. Pendapat ini membodohkan. Dan memang lancang kepada Allah. Ya, masa? Pokoknya, nah berarti sebaliknya ada pendapat Mu'tazilah yang berpendapat yang tadi wajib. Si ijal di sholat, menciptakan si ijal tukang ibadah, si ijal iman itu wajib bagi Allah, dan memberi rizkinya itu wajib bagi Allah. Nah memang itu. Terus pendapat ibarat kedua, dan Allah wajib lebih patut gitu kan. Artinya ya lebih patut itu berarti lebih daripada patut, lebih pada lebih baik, berbuat lebih baik. Berarti sebaliknya kurang baik. Bagaimana? Itu kan? Wujubul aslah wal murad maqobala sholat. Jadi memang pendapat Mu'tazilah ini sangat membingungkan. Kenapa? Karena inilah memang sebab terpisahnya Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari dengan gurunya Abil Hasim Al-Jubbar. Gurunya itu Abil Hasan Al-Asy'ari berguru ke Mu'tazilah, dan memang Abi Hasan Al-Asy'ari itu dulunya Mu'tazilah. Sebabnya ini kan kata Mu'tazilah tadi, Allah itu wajib bagi Allah berbuat kebaikan kepada hambanya, membuat kebaikan kepada hambanya, dan wajib bagi Allah memberi rizki. Nah itu memang sangat lancang. Nah, terus di Mu'tazilah ada dua ibarat. Yang pertama, ibarat pertama artinya Allah wajib berbuat baik kepada hambanya, yaitu berbuat baik, baiknya itu maqobalal fasad, yang baiknya itu lawan daripada fasad, rusak. Seperti apa? Iman. Nah, berarti seperti mana? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orang iman. Itu kata Mu'tazilah wajib bagi Allah menciptakan Abu Bakar Siddiq itu orang iman, wajib bagi Allah. Iman. Nih kan, sedangkan kalau pendapat ahli sunnah ya jaiz bikin Abu Bakar Siddiq
menjadi seorang yang beriman juga jaiz bagi Allah. Membikin Abu Jahal jadi orang yang kufur jaiz bagi Allah. Kalau Mu'tazilah beda, wajib. Bukan jaiz lagi, wajib. Itu Allah wajib berbuat baik tanpa kerusakan. Tanpa kerusakan. Nah, itu memang tidak layak bagi Allah. Kenapa? Ya, istilahnya ngatur. Istilahnya itu kayak mengintimidasi lah. Kayak itu. Pendapat itu. Menyudutkan. Kalau menyudutkan ke Allah kan ya mas. Jadi kan lancang pada Allah. Ibarat kedua, kata Mu'tazilah, wajib lebih baik, membuat yang lebih baik. Yang dimaksudkan wajib yang membuat yang lebih baik yaitu lawan daripada baik. Ini lebih baik, ini artinya keberadaannya sesuatu itu seperti isi ijal baik dan yang lainnya lebih baik. Nah, yang lebih baik itu maka wajib bagi Allah membuat atau berbuat yang lebih baik kepada yang lain. Misal Pak Handri sama Ijal. Ini Pak Ijal baik, Pak Handri lebih baik. Kenapa? Pak Handri punya istri, punya anak. Ijal masih jomblo, baikan mas. Nah, kata Mu'tazilah itu kan, Allah ini wajib ke Pak Handri membuat yang lebih baik, yaitu Pak Handri. Kenapa? Karena yang lebih baik dibandingkan Ijal. Ijal baik-baik. Ya sholat, ya ngaji, ya itu. Tapi nggak punya istri, nggak punya rumah tangga. Kan ibadahnya pun antara orang yang punya istri sama orang jomblo, gedean ibadahnya orang yang punya istri. Dibandingkan orang yang jomblo. Nah, itu wajib. Kata pendapat Mu'tazilah, yaitu memang sifat wajib bagi Allah membuat lebih baik Pak Handri dibandingkan dengan Ijal. Wajib, kata Mu'tazilah. Nah, memang inilah sebab pisahnya itu tadi Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari dengan gurunya Abi Hasyim Al-Jubai. Kenapa sampai segitunya berpisahnya? Karena Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, beliau itu menanyakan 3 saudara, 3 orang. Dari 3 orang ini salah satunya meninggal ya dewasa lagi sampai kakek-kakek taat. Yang kedua orangnya dewasa atau sampai kakek-kakek asian tapi tukang maksiat meninggalnya. Yang ketiga ini masih kecil meninggal. Jadi yang 3 orang saudara, 3 saudara, yang satu sampai dewasa taat meninggal. Yang kedua sampai dewasa tukang maksiat meninggal. Yang ketiga masih kecil meninggal. Nah, menanyakan hal demikian kepada gurunya, gurunya menjawab, yang pertama dia diberi surga karena taat. Yang kedua disiksa di neraka karena maksiat. Yang ketiga tidak di surga, tidak di neraka, tidak diganjar, tidak disiksa.
karena masih kecil pendapatnya, pendapat Mu'tazilah. Yaitu kan kenapa? Wajib. Berarti ketika orang itu taat, ketika meninggal, wajib bagi Allah memasukkan surga. Kan pendapat Mu'tazilah. Ketika orang itu maksiat, meninggal dalam keadaan maksiat, wajib bagi Allah memasukkan pendapat Mu'tazilah. Nah, ketika saudaranya yang kecil, masih kecil, belum balik, meninggal, kata gurunya, yang ini enggak disiksa, enggak disiksa, enggak diganjar. Artinya enggak di surga, enggak di neraka. Artinya ada tempat antara surga dan neraka. Berarti. Kemudian janggal. Artinya disodorkan lagi pertanyaan. Oke. Kata Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, jika yang ketiga ini, yang tadi kecil itu, meninggal, kan nggak di surga neraka. Jika bertanya kepada Allah, 5 amatani sogiron, kenapa wahai Allah saya dimatikan dalam keadaan kecil, dalam kondisi kecil, dan tidak sampai dewasa sehingga aku bisa taat, kemudian engkau memasukkanku di surga. Kata kata gurunya jawabnya gini. Itu kan kata Imam Abil Hasan Asy'ari, apa yang diucapkan Tuhan ketika ditanya seperti demikian? Kenapa wahai Tuhan saya dimatikan aku dalam keadaan kecil, dan jika aku dihidupkan sampai dewasa sehingga aku taat dan dimasukkan ke surga, apa yang Allah katakan? Kata gurunya Abu Hasim Al-Jubai, ini alam tuh, sesungguhnya aku lebih tahu jika engkau dewasa kemudian engkau maksiat kepadaku, kemudian masuklah ke neraka, makanya lebih baik engkau mati dalam keadaan kecil, makanya dimatiin. Oke, kata Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua, protes. Kenapa dia itu sampai dewasa tukang maksiat? Kan kata gurunya masuk neraka. Jika yang kedua ini, orang yang kedua ini bertanya kepada Allah, 5 lam tamutni sogira, kenapa wahai Allah aku tidak dimatikan dalam keadaan kecil? Kenapa? Sehingga aku tidak dimasukkan ke neraka. Apa jawaban Allah? Kata gurunya gimana? Enggak jadi jawaban. Kenapa? Orangnya kan gitu, secara pikirannya kemudian memaksa. Nah, ketika ditanya anak kecil dimasukkan orang yang dewasa kemudian maksiat dimasukkan ke neraka, bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kenapa engkau matikan aku dalam keadaan dewasa maksiat? Kenapa engkau tidak mematikan aku dalam keadaan kecil sehingga aku tidak dimasukkan ke neraka? Ya minimal enggak ke neraka aja, enggak ke surga aja kan gitu. Keadaan kecil. Kemudian apa? Gurunya nggak bisa ngejawab. Nah, gurunya nggak bisa ngejawab, tidak mampu untuk menjawab. Makanya sampai gurunya ngebilang, gila kamu nanya kayak gitu. Imam Asy'ari ini jawab, enggak gila. Tetapi himarnya Syekh, himar atau keledainya Syekh itu, guru itu lagi fil aqobah, lagi naik. Tidak ngejawab. Kemudian apa?
Imam Abu Hasan Asy'ari meninggalkan madhab gurunya. Kenapa? Ya tidak sesuai. Dan kemudian apa? Kemudian beliau itu istigol, artinya menyibukkan untuk membatalkan pemahaman gurunya, pemahaman Mu'tazilah yang melenceng, dan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh sunnah dan dalil-dalil jamaah para sahabat. Nah itu memang ya kan kayak gitu. Orang yang taat wajib masuk surga. Orang yang maksiat wajib masuk surga. Itu enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Iya kan tadi. Nah gimana kalau kecil? Meninggal. Baiklah meninggal. Masuk mana? Kan belum taat. Belum maksiat. Masuk ke mana? Ya enggak bisa, ada tempat ketiga. Nah, disitulah memang ada sifat jaiz bagi Allah. Artinya menurut ahli sunnah wal jamaah, memasukkan ke surga orang yang taat kepada Allah itu jaiz bagi Allah. Boleh. Dan memasukkan orang yang maksiat ke neraka itu jaiz juga bagi Allah. Ini boleh saja, kewenangan Allah. Dan sebaliknya memang ya mungkin saja itu kan kewenangan Allah. Orang yang ahli taat kemudian dimasukkan ke neraka, itu jaiz saja bagi Allah. Orang yang ahli maksiat tidak dimasukkan di neraka alias di surga, itu jaiz bagi Allah. Kenapa? Ya seluruhnya juga memang Allah yang punya kewenangan. Makanya fi'lu mumkinin au tarkuhu, membuat hal yang mungkin ataupun tidak membuat hal yang mungkin itu jaiz. Memang wewenang Allah. Gitu. Yaitu tadi sebagian hal jaiz di haknya Allah itu yang menciptakan makhluk itu ada yang iman di dalam orang yang mukmin, dan Allah memberikan ilmu apa yang Allah kehendaki dari karunia-Nya. Itu kan tanpa wajib. Ya kan, kita diberi ilmu itu memang jaiz bagi Allah dari karunia Allah. Memang karunia Allah. Ya repot lah kalau kita misalkan itu kita apa istilahnya ngaji itu wajib ngerti, dikasih ilmu wajib bagi Allah. Itu kan ngasih ilmu kepada orang yang enggak lah, tetap jahil, tetap jahil. Terjadi. Dan sebagian jahilnya itu tadi menetapkannya Allah bagi orang yang taat itu memang karunia dari Allah, dan menyiksa bagi orang maksiat itu keadilan Allah. Memang ya keadilan Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang manfaat ketaatan makhluk bagi Allah, dan tidak memadaratkan kemaksiatan makhluk terhadap Allah. Makhluk maksiat enggak memadaratkan kepada Allah, makhluk taat enggak memadaratkan, enggak memberi manfaat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sifatnya An-Nafi ad-Dhar. Allah yang kasih manfaat, Allah yang kasih madarat. Itu kembali ke masing-masing. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.